Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra Miraj adalah peristiwa maha dahsyat yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menempuh perjalanan seperkilat, lalu naik ke langit hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Lalu peristiwa apa saja yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat sampai di langit pertama? Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Setelah sebelumnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dari Mekah menuju Yerusalem dengan mengendarai buraq, persinggahan berikutnya yaitu ke langit pertama atau dikenal dengan sebutan langit dunia. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril tiba di pintu langit dunia dengan menaiki tangga. Sampainya di sana, penjaga langit bertanya kepada mereka siapakah yang mengetuk pintu. Kemudian Jibril menjawab kalau ia bersama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang. Hal ini menunjukkan penjaga langit tidak mengetahui siapa yang berada di luar. Berangkatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit merupakan peristiwa mulia dan istimewa. Karena itulah penjaga langit membukakan pintu menyambut beliau dengan bahagia dan mengucapkan selamat datang, sebaik-baik orang yang datang telah tiba. Sebelum peristiwa ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada kita sifat langit dunia, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apabila Allah memutuskan sebuah perintah di langit, maka para malaikat menundukkan sayap-sayap mereka dengan penuh takut, bagaikan suara rantai yang ditarik di atas batu putih. Apabila telah hilang rasa takut dari hati mereka, mereka bertanya, apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Jibril menjawab, tentang kebenaran dan ia maha tinggi lagi maha besar. Lalu para pencuri berita langit mendengarnya. Mereka, para pencuri berita langit itu, sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Ketakutan para penghuni langit ini juga diterangkan dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 50 yang berbunyi, mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Quran surat An-Nahl ayat 50. Ketika pintu langit dibukakan, Jibril memasuki langit pertama bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan seseorang yang sedang duduk. Di sebelah kanannya terdapat sekelompok besar orang, demikian juga di sebelah kirinya. Apabila ia menoleh ke sebelah kanan, ia tersenyum. Saat menoleh ke sebelah kiri, ia menangis. Ternyata seseorang itu adalah bapak manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu orang itu berkata, selamat datang Nabi yang solih dan anak yang solih. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah dia? Jibril menjawab, dialah Adam alaihissalam, dan orang-orang yang ada di sebelah kanan dan kirinya adalah ruh-ruh anak keturunannya. Mereka yang ada di sebelah kanannya adalah para ahli surga, sedangkan yang di sebelah kirinya adalah ahli neraka. Jika dia memandang ke sebelah kanannya, ia tertawa, dan bila memandang ke sebelah kirinya, ia menangis. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab As-Shalah. Peristiwa yang jadi perhatian dalam pertemuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Adam alaihissalam adalah berkumpulnya semua ruh manusia di sekitar Nabi Adam alaihissalam. Ruh-ruh penghuni surga berkumpul di sebelah kanan beliau, sedangkan ruh-ruh penghuni neraka berada di sisi kirinya. Beliau tersenyum dan menangis. Senyuman beliau itu adalah ekspresi kebahagiaan, sedangkan tangis beliau adalah wujud kasih sayang beliau terhadap anak-anaknya yang akan menemui tempat kembali yang buruk. Dalam perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di langit dunia, beliau melihat 3 sungai besar di antara langit pertama dan langit kedua. Ketiga sungai itu adalah Sungai Nil, Sungai Eufrat, dan Al-Kautsar. Seperti yang tertera dalam hadis riwayat Al-Bukhari menyebutkan, ternyata di langit dunia ada 2 sungai yang mengalir. Nabi Muhammad bertanya, 2 sungai apa ini wahai Jibril? Jibril menjawab, ini adalah Nil dan Eufrat. Kemudian Jibril terus membawa Nabi ke langit. Tiba-tiba ada sungai lain yang di atasnya ada istana dari mutiara dan intan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memukulnya dengan tangannya. Tiba-tiba baunya seperti minyak wangi atfar. Nabi bertanya, ini apa wahai Jibril? Jibril menjawab, ini adalah telaga Al-Kautsar yang sengaja disimpan oleh Tuhanmu untukmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab At-Tauhid.
Dalam perjalanan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat 3 sungai. Yang pertama dan kedua adalah Sungai Nil dan Eufrat, di mana keduanya akan beliau lihat kembali di langit ketujuh. Sedangkan yang ketiga yaitu Al-Kautsar, sungai yang istimewa. Sungai ini adalah hadiah yang Allah berikan kepada Rasulnya. Airnya harum bak misik, bahkan istimewanya ia merupakan sungai di antara sungai-sungai surga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Hari Jumat merupakan hari yang mulia bagi umat Islam. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, kalau pada hari Jumat pula akan datang hari kiamat. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, hari kiamat adalah peristiwa di mana hancurnya alam semesta beserta isinya tanpa terkecuali. Namun di balik itu, ternyata hari Jumat juga mempunyai fakta-fakta yang jarang diketahui. Dalam agama Islam, hari Jumat dikenal sebagai harinya kaum muslim. Banyak sekali keistimewaan yang terdapat dalam hari tersebut. Hari Jumat di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan mewafatkannya. Kemudian dimasukkan ke surga, lalu hari di mana Nabi Adam dikeluarkan dari surga, lalu turun ke bumi, dan juga hari di mana akan terjadinya kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat, Adam diciptakan. Pada hari itu, dia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari Jumat itu juga, dia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Hari Jumat juga merupakan waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Hal ini diceritakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang jika seseorang muslim melakukan sholat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala, niscaya permintaannya akan dikabulkan. Lalu beliau memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya waktu itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa, hari Jumat adalah hari pengampunan dosa. Dosa-dosa akan diampuni antara hari Jumat tersebut dengan Jumat sebelumnya. Seperti yang diceritakan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, berminyak dengan minyak, atau mengoleskan minyak wangi dari rumahnya, kemudian keluar menuju masjid, dan dia tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk berdampingan. Kemudian dia mendirikan sholat yang sesuai dengan tuntunannya, lalu diam mendengarkan dengan seksama ketika imam berkhutbah, melainkan akan diampuni dosa-dosa yang terjadi antara Jumat tersebut dan Jumat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari. Percaya kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima dan wajib diyakini oleh umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa hari kiamat akan turun pada hari Jumat. Seperti yang diceritakan dalam hadis riwayat Muslim dari Aus bin Aus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Di hari itu Adam diciptakan. Di hari itu Adam meninggal. Di hari itu tiupan sangkakala pertama dilaksanakan. Di hari itu pula tiupan kedua dilakukan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang hamba di hari Jumat hendaklah mempersiapkan diri dengan berbagai amalan soleh supaya mendapatkan rahmat Allah dan tercegah dari murka Allah Subhanahu wa taala. Namun kapan tanggal pasti kiamat itu datang tidak ada yang mengetahuinya. Seperti yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 63 yang artinya manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 63. Seperti dalam hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai, dikatakan semua makhluk termasuk binatang pun pada setiap hari Jumat merasa cemas dan takut, terkecuali dengan manusia dan jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu binatang melata pun di atas bumi ini, melainkan ia akan menyambut hari Jumat pada pagi hari dalam keadaan memperhatikan dengan seksama apa yang akan terjadi hingga matahari terbit. Karena demikian takutnya pada hari kiamat, kecuali anak Adam. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Seperti itulah, mereka semua dihinggapi rasa takut setiap hari Jumat datang. Hanya manusia dan jin saja yang menjalani hari-harinya dengan tenang, tanpa merasa takut dan cemas dengan datangnya hari Jumat. Manusia hanya menghabiskan hari-hari dengan santai dan dengan sedikit beribadah. Oleh karena itu, semoga kita semua sama-sama memperbanyak amal soleh dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kita menghadapi hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.